terkumpulnya sifat-sifat jalal dan kamal dalam diri Nabi Muhammad SAW. Masih ingat beda jalal dan kamal? Kamal itu sinonim dari jamal dalam bab ini. Jalal itu keagungan, kamal atau jamal itu keindahan, kelembutan. Ya. Idza kanat khisalul kamal wal jalal ma dzakarna, apabila bagian-bagian dari kesempurnaan dan keagungan Nabi SAW sudah kita sebutkan pada bagian kajian sebelumnya, wajadna al-wahida minna yashrufu biwahidatin minha aw itsnain aw ittafaqat lahu fi kulli asrin imma min nasabin aw jamal aw quwwa aw ilm aw hilm aw syuja' aw sumah hatta ya'zuma qadruhu wa yudrabu bismihi al-amthal wa yataqarrabu bil wasf bidzalika fil qulubi athara wa 'azamah wa huwa mundu 'usurin khawal wa ramamun bawal, ya. Fama dhannuka bi'azmi qadri man ijtama'at fihi kullu hadhihi al-khisal ila ma la ya'khudhuhu addun, ya. Mau diterjemah enggak? Ya. Bagaimana pandanganmu, kata Al-Imam Qadhiyat, jika ada orang punya satu sifat aja, sifat Nabi, nggak usah jauh-jauh, ambil nasab Nabi. Kita hormat gak sama Habib Sayyid? Hormat kita, yang pasti ya, yang jelas. Atau orang yang disebut keturunan Nabi, wajahnya mirip dengan Nabi, seperti Al-Habib Ali Al-Jufri. Sudah pernah ketemu? Saya melihatnya merinding, melihat beliau aja merinding, melihat beliau aja saya merinding. Orang yang akhlaknya, wajahnya mirip dengan Nabi SAW. Al-Habib. Coba Habib rata-rata wajahnya luar biasa, bikin kita seneng lihat, benar nggak? Ya. Kalau wajah kita wajah embet, bukan wajah Habib. Enak aja dilihat wajah mereka itu, ya. Kecuali yang di dalam dirinya ada kebencian kepada istri-istri Rasulullah, kebencian kepada sahabat Nabi, itu dapat dilihat dari wajahnya. Pembenci itu nggak bisa bohong, ya. Yang bohong kan cuma mata, bisa main mata, ya. Tapi wajah itu bisa menyimpan data-data kebencian dan data-data kasih sayang. Dan antum nggak akan bisa bermain dengan raut wajah, ya. Ada orang punya keberaniannya mirip dengan keberanian Rasulullah, kita pun takjub. Ada orang yang halim, yang sifatnya lembut seperti halimnya Rasulullah, itulah Al-Habib Umar. Beliau itu hatta lium, saya dengar videonya atau ketemu beliau, itu nggak ada ngomongin orang wala marrah. Kalaupun nyebutin kelompok Wahabi, itu nyebutnya pakai sindiran, ya. Tapi Wahabi nyebut beliau Dajjal. Coba lihat di videonya. Al-Habib Umar zuriat Nabi disebut Dajjal, yang nyebut Wahabi. Ente kira siapa Wahabi ini? Hah? Siapa kira-kira yang nyebut zuriat Nabi, yang akhlaknya terpuji, gak pernah ngata-ngatain orang, disebut Dajjal sama dia. Terus Mahdinya dia kayak gimana tuh? Mahdinya yang nyebut Habib Umar itu sebagai, kita nggak tahu tuh. Betul, ada Habib kasar, kita tahu. Ada Habib yang emosional, wajar, dia manusia kok. Ya wajar. Mungkin si Habib itu dapat keberanian Rasulullah. Syuja'atun Nabi kan ada di sini. Ada hilm, lembut, ada syuja'ahnya. Ya barangkali Habib yang berani, suaranya keras, itu kebagian syuja'ahnya, tapi kurang dapat hilmnya, kurang dapat santunnya, tapi dapat beraninya. Tuh. Yang kebagian beraninya Nabi, jadi nggak takut sama jenderal, ya kan? Nggak takut sama bulan-bulan. Gimana Rasulullah tuh? Saya husnuzon aja sama mereka, walaupun saya kemudian tidak mengikuti pola itu. Kita nggak sanggup mengikuti pola-pola mereka itu, ya. Ya husnuzon aja kita, ya. Ausamahah, ada juga Habib pelapang, ditipu orang, ya sudah, bukan rezeki saya. Ketemu sama Habib, KTP dia sama kartu keluarganya digunakan oleh kawan dekatnya, lalu dijadiin untuk
jaminan pinjaman. Yang bayar siapa? Dia yang bayar. Yang dapat duit siapa? Oh, itu kejadian. Dia ngomongnya mungkin bukan rezeki saya. Ya sudahlah. Aduh, Habib begitu. Kita ngelihat orang cuma dapat samahah Nabi, kita sudah takjub loh. Gimana kira-kira kalau semua sifat itu ada di satu orang? Kira-kira gimana? Antum nggak berani natap dia, nggak berani natap dia. Seperti Abu Bakar nggak berani natap, setiap natap dia nangis. Maka Abu Bakar tuh kalau natap saya boleh, saya bukan Nabi. Gak ada masalah ya. Itu kata beliau, fama dhannuka bi'azimi qadri man ijtama'at fihi kullu hadhil khisal. Apa pendapatmu jika ada orang dia hilm, santun, dia juga berani, dia kuat, dia juga berilmu, dia bernasab mulia, dia juga wajahnya sangat indah, orangnya penyabar, juga pelapang dada. Orang-orang begini ya. Maka beliau mengatakan wala yu'abbir anhu maqal. Enggak ada lagi kata-kata yang bisa menghikayatkan tentang Nabi. Wala yunal bikasbin wala hilatin illa bitakhsisil kabiril muta'al. Tidak mungkin ada orang seperti itu kecuali karena Allah memberikan keistimewaan di dalam dirinya. Allah sendiri yang ingin mengenalkan dirinya kepada sosok itu, sehingga kita mengatakan jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, bagaimana dengan Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka disitulah saya kemudian berhenti membayangkan Allah itu ganas, Allah itu garang, Allah itu pemarah, bengis. Itu berhenti. Kenapa? Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sulit membayangkan beliau itu berwajah sangar, itu sulit. Kalau ustadz wajah sangar mah banyak. Ya, orang baru hijrah wajah sangar aja banyak. Enggak, baru hijrah. Nggak tahu hijrah kemana dia. Entah hijrah ke Allah, entah hijrah ke aduwullah, musuh Allah ya. Ikut hijrah ya. Nah, ini kaidahnya di sini. Illa bi takhsisil kabiril muta'al. La yunalu bi kasbin wala hilatin illa bi takhsisil kabiril muta'al. Enggak mungkin ada orang sesempurna Nabi Muhammad kecuali karena Allah ingin memantulkan sifat kesempurnaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Min fadilatin nubuwati wal risalah wal khulla wal mahabbah ya. Jika para semua rasul dan nabi itu disebut nubuwah, ada nubuat pada dirinya, ada di nabi semua. Nabi siapa yang gelarnya Khalil? Nabi Ibrahim, itu juga ada di nabi. Nabi siapa yang berkalam-kalam dengan Allah? Kalam, Nabi Musa, itu ada di Nabi. Nabi siapa yang disebut Ruhullah? Itulah Isa. Puncaknya pada Nabi Muhammad SAW. Nabi siapa yang mengajarkan semua nama? Itulah ada semuanya pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Min fadilatin nubuwah risalah wal khulla wal wahabba wal istifa wal isra wal ru'yah. Ya. Nabi siapa yang minta ketemu, minta melihat Allah, nggak dikasih. Cuma dikasih berbicara, tapi tidak dikasih melihat. Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad diberikan melihat, diberikan juga bicara. Ya, antum jangan bayangkan malaikat Jibril itu bisa nengok-nengok Tuhan gitu, nggak bisa dia. Melihat Allah luar nggak bisa dia. Ya, yang bisa ketemu Allah cuma Nabi Muhammad. Di alam semesta hanya satu sosok yang bisa ketemu Nabi Muhammad, yang ketemu Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang sanggup melihat Nabi dan dia tidak nangis, tidak diam bisa, itu cuma Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar tunduk, Umar merinding, Utsman malu, Sayyidina Ali sanggup sambat. Maka Nabi bilang, babul ilm, dia pintuku. Hebatnya para sahabat itu ya. Ya wajar, Sayyidina Ali saudara sepupunya, juga mantunya. Sayyidina Utsman hanya mantu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar hanya mertua. Mertua sungkan sama mantu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kalau antum gimana? Kebalik ya. Wajar ya, kita bukan nabi ya.
Warru'yah. Nah, ini sifat-sifat kenabian, tapi ini langsung menjadi namanya. Sahibul mahabbah berarti habibullah, khullah berarti khalilullah, risalah berarti rasulullah, isra berarti yang disebut sahibul isra wal mi'raj. Warru'yah, sahibul ru'yah, yang boleh ketemu Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Bayangin coba, Nabi Muhammad sama sendal-sendalnya naik. Itu bahasa kasarnya gitu ya. Nabi Adam cuma ngelihat pancaran cahaya pingsan. Wajar dong Nabi Musa bukan Nabi Adam ya. Nabi Musa wajar nggak mampu menjadi umat, nggak mampu jadi nabi, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman nggak akan sanggup ya. Nabi Nuh coba Nabi Nuh diusir di Taif. Nabi Nuh itu cuma diejek, dibully kapalnya, dirinya masih aman. Kapalnya ditaruh itu tinjaknya orang terus itu. Bahkan ada yang kurang ajar buang air kecil berdiri situ, tembak. Pagi-pagi datang udah pesing, udah bau lengkap semua. Tapi dirinya belum ada yang ngencingin. Dirinya belum ada yang ngelempar, belum ada. Nggak ada yang ngelempar tinja ke Nabi, nggak ada, ke Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad langsung dilemparin. Ya, antum bisa bayangin tuh. Nabi Nuh langsung doa, ya Rob. Tuh, seperti dulu para nabi berdoa, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Karena kalau punya keturunan pasti kafir. Tuh, dia seuzon sama Allah kan. Tapi Nabi Muhammad enggak. Ya Allah, jangan hancurkan mereka. Mereka tidak mengerti. Dan aku berdoa semoga keturunannya percaya kepadaku. Itu beda Nabi Muhammad ya. Dia lebih tinggi Nabi Nuh atau Nabi Muhammad? Ya, jelas ya. Wal qurb, dekat. Tadi saya sebutkan yang boleh bertemu Allah hanya Nabi Muhammad, disebut ru'yah. Melihat dari jauh kita bisa lihat orang, tapi yang bisa dekat dengan orang itu siapa? Tentu orang-orang yang kenal dengan dia, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal kebiasaannya. Itu kalau makhluk. Yang bisa memandang Nabi banyak, tapi orang dekat Nabi tidak banyak ya. Orang dekat Nabi tidak banyak. Yang dekat kepada Rasulullah SAW itulah orang yang juga dekat kepada Allah. Makanya sholawat itu thariqat, jalan tol kepada Allah. Lebih dari tol kayak pesawat, harusnya sehari setahun, tapi bisa dicapai dalam waktu beberapa jam kepada Rasulullah SAW. Itu langsung usul kepada Allah. Cukup tumbuhkan nama Muhammad dalam qalbumu, maka kedekatannya akan turun kepadamu. Siapa yang dekat dengan nama Nabi Muhammad pasti dekat dengan nama Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawal qurb, seberapa dekat Nabi Muhammad kepada Allah? Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Dekatnya seperti dua busur. Gimana dua busur? Dekat atau enggak? Dekatnya ini kita nih udah dua busur ini sudah. Dekat sekali. Bayangkan ada di majelis besar ya, majelis pengajian umum di tengah lapangan, terus ada orang yang bisa dekat ke bagian kiai di tengah, di depan. Itu orang-orang siapa itu? Itu orang-orang spesial. Nah, Nabi Muhammad SAW satu-satunya yang diberi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut maqam qaba qausain. Tapi ada lafaz berikutnya, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Au adna, atau lebih dekat dari dua busur. Dekat yang tidak berjarak, dekat tapi tidak berjarak. Ini disebut maqam la maqam, hal bila hal, maqamun bila maqam. Maqam tapi tidak tahu lagi sebutannya apa. Inilah yang disebut Rabb. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu dia maqam qurb. Jadi qurb ini nama maqamnya wasilah ya. Nah, itu tambahan ulama, itu wasyarafa wa darajatal aliyah, tambahan ulama. Yang dari hadisnya cuma ya saya ngikutin yang hadisnya aja, tapi boleh pakai riwayat dari ulama
Seperti Allahumma antas salam, saya lebih senang baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Tapi boleh kita tambahkan, ya, Allahumma antas salam minkas salam ilaika yudus salam fahayyina rabbana bisalam. Boleh, enggak apa-apa. Tawassul dengan nama Allah as-salam. Tawassul dengan wasilah Nabi langsung dalam itu, ya. Gimana lafaznya tadi? Wa ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila wasyarafata wa darajata al-aliyah. Terus wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka, itu baru ulama, innaka la tukhliful. Jadi ya wasyarafa wa darajata al-aliyah itu dari ulama, innaka la tukhliful mi'ad dari ulama. Itu boleh, itu bagian dari adab, ya. Bukan bid'ah. Wadunu, ini yang makom la makom. Wadunu, kedekatan. Wal wahyu, dan wahyu. Nabi itu yang wahyu itu artinya apa? Bisikan yang cepat. Jika sosoknya seorang nabi disebut wahyu. Masuknya wahyu ke dalam kolbu nabi dijaga oleh Allah maksum. Nabi ketika menerjemahkan pasti benar. Tapi jika ada bisikan masuk ke dalam kolbu yang bukan nabi, bisikannya aja belum dijaga. Ya, bagaimana dengan penerjemahannya? Dan setiap hari ada ribuan, bahkan bahasa ulama-ulama kita, 70.000 khatir turun ke alam semesta. Khatir itu bisikan-bisikan langit turun ke alam semesta. Dan yang benar cuma satu, qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Maka wali dapat ilham bisa salah. Wali dapat ilham bisa salah. Apalagi kita yang nggak jelas ini. Walinya wali apa ya kan? Antum wali apa ayo? Wali murid udah pasti ya. Wali masih bisa salah, dapat khatir, dapat bisikan. Gimana dengan kita-kita ini? Ya syukur-syukur kalau kita ini wali. Kalau bukan wali, maka khatir yang turun, khatir ini bisikan, lintasan yang masuk lewat ke dalam kolbu. Kolbu yang bisa dijaga hanya kolbu yang di situ ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikutin kepada yang di sana. Itulah sebabnya kenapa orang yang berwirid tapi tidak sholawat halnya tidak sahih. Kejadian-kejadian rohaninya itu tidak sahih karena nggak ada stempel nama Nabi Muhammad di situ. Ya, pasti ntar ada penampakan-penampakan. Dia nggak ngeliat Nabi, dia bilang dia ngeliat Nabi. Ya. Dia nggak dengar Nabi kalam, dia berbohong atas nama Nabi. Nah itu mulai muncul. Ya. Kalau orang udah berani berbohong atas nama Rasulullah, gimana dia atas nama gurunya? Ya. Nabi mengatakan al-kazibu atau al-kizbu alayya la ka-kizbi ala ahadikum, dalam riwayat Muslim. Bohong atas namaku sama dengan mimpi ngaku ketemu aku, itu beda loh. Ngaku mimpi basah itu beda. Antum bohong mimpi basah nggak apa-apa, dosa sendiri. Tapi bohong atas nama Rasulullah, mimpi Rasulullah itu dosa besar. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siap-siap tempatnya di neraka. Maka saya tidak akan kemudian terlalu menoleh dan terlalu ketat kepada orang yang mengaku mimpi ketemu Rasulullah atau mengatakan saya dapat ilham dari Nabi. Terserah, katakan aja kul masyi'ta, ya. Karena yang jamin langsung, nah, Anda melihat aja. Ketika dia bercerai begitu, pasti ada nar dalam dirinya kalau bohong. Tapi kalau dia benar, pasti ada nur di dalam dirinya ketika dia berkalam, ya. Wal wahyu wasyafa'ah. Nah, Nabi itulah yang disebut punya syafa'ah. Apa arti syafa'ah? Secara harfiah syafa' itu artinya genap atau lipat gandakan sesuatu. Syafa' lawannya witr, ganjil. Apa makna syafa'ah? Yang mampu melipat gandakan pertolongan. Itu arti syafaat. Pantas nggak kita baca Quran ria, sholat tidak khusyuk, riadoh setengah-setengah ikhlas, sholawat pun karena pengen ada hajat, terus antum dapat syafaat? Nggak pantas.
Makanya Nabi jangankan kepada orang sholawat. Jadi ini kabar gembira, kalau sholawatnya masih sholawat begitu nggak apa-apa. Kan banyak yang protes nih, Ustaz, saya masih sholawat karena pengen dapat duit, ya kau silakan, monggo ya. Sholawat pengen sembuh, silakan, masih mending lah. Cuma masa begitu-gitu mulu. Tapi daripada yang satu lagi mending ini. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kepada pelaku dosa besar kepada umatku. Jadi bagi orang-orang yang sholawat karena ada hajat, Rasulullah kasih. Orang yang dosa maksiat aja dikasih. Jadi ikhlas nggak ikhlas, berkat turun 10 kali satu sholawat. Ada rasa nggak ada rasa, antum sholawat itu sirnya turun 10. Maka jangan heran orang sholawat itu berkah aja hidupnya. Ini kalau nggak sholawat ya nggak berkah hidupnya. Jadi salah satu thariqat kita adalah sholawat. Ya, thariqat kita ngaji, yang kita kaji siapa? Nabi Muhammad. Yang punya nama Sang Muhammad itu suruhannya apa? Aksur sholat alaiya, banyak-banyak sholawat kepadaku. Wal wasilah, tadi itu bahasnya apa arti wasilah? Perantara. Kenapa disebut wasilah? Ini berkaitan syafaat, wasilah, fadilah, darajat rafi'ah, 4 ya, 5 malah. Di saat semua nabi tidak mampu menyelamatkan umatnya, hanya Nabi Muhammad yang dapat izin untuk memberi syafaat. Maka beliau mengatakan, hatta Ibrahim itu memerlukan syafaatku. Itu Nabi Ibrahim. Kira-kira antum gimana? Bukan nabi kan? Wali juga belum tentu. Pasti ahwaj ila syafa'ah min Sayyidina Ibrahim. Kita lebih memerlukan syafaat daripada Sayyidina Ibrahim ya. Wal wasilah. Nah wasilah ini makanya kita bertawassul kepada Rasulullah. Terserah orang di luar sana mengatakan tawassul syirik, itu suul adab mereka dan barangkali suul fahmi, salah faham kepada kita. Kita berwasilah kepada Nabi berbeda dengan menyembah Nabi. Ada kita orang sewasilah bertawassul menyembah Nabi, ada nggak? Ya. Sepanjang ini saya bertemu orang yang bertawassul ke Nabi, nggak ada satupun yang nyembah Nabi, satupun nggak ada. Terus kenapa ada orang yang mengatakan tawassul itu syirik? Karena dia berburuk sangka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, fokus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Wal fadilah, ya, dan keutamaan. Wad darajatar rafi'ah, derajat yang tinggi. Wal maqam al mahmud, dan maqam yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semua para nabi datang ke beliau, hanya Nabi loh yang berani datang ke beliau. Antum belum tentu bisa ke Nabi, karena semakin banyaknya orang datang ke Nabi. Gak usah begitu. Ada kiai masyhur diundang di suatu majelis. Itu orang berebut mau salaman ke beliau aja nggak bisa. Berebut, nggak bisa. Itu baru manusia pengikut Nabi Muhammad. Gimana kira-kira Nabi Muhammad SAW? Rumit kan? Nanti di akhirat semuanya orang ingin ketemu Nabi, dan yang dapat izin cuma para anbiya. Dari anbiya yang dapat izin cuma 313, yang 311 yang paling dekat cuma 25, yang 25 yang paling dekat cuma 5. Yang 5 pas ketemu dulu 4 sahabat Nabi. Ya, itu para nabi mau ketemu Rasulullah lewat 4 sahabat Nabi dulu. Luar biasa kan? Itu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut al-maqam al-mahmud. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi-nabi datang dan mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad, ya, isfa' lana. Nah, ini para nabi ngomong, beri syafaat kami. Isfa' lana, beri syafaat kami. Karena para nabi ini ingin bantu kaumnya. Kami nggak mampu membantu diri kami sendiri, gimana mau bantu umat? Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud, lalu diangkat oleh Allah. Ini yang disebut al-maqam al-mahmud. Dan dalam hadis Imam Muslim dikatakan, lalu aku membaca mahamidah, pujian-pujian yang tidak pernah dibaca oleh seorang pun selainku. Berarti ada wirid, ada tasbih, ada tahmid, ada asma nama Allah yang hanya Rasulullah yang tahu, yang lain nggak tahu. Ya,
Ini yang disebut dalam hadis Imam Tirmizi, ya. Ada nama yang istasarta bihi ala nafsik, yang engkau simpan di dalam dirimu. Berarti nama Allah banyak tuh, bukan hanya 99, bukan hanya ke 100, enggak, itu belum seberapa itu, banyak nama Allah itu. Gimana kira-kira? Ya, banyak sekali nama Allah. Ini baru beberapa, ini baru nama sifat Rasulullah. Nabi Muhammad disebut Sahibul Buraq, yang mampu mengendalikan buraq. Jadi buraq ini masih ingat kisahnya? Ketika Nabi Muhammad naik buraq, buraqnya lesu, cuek. Masih ingat kisahnya? Ada di kitab. Lalu malaikat Jibril tegur, buraq, kira-kira gitu ya. Tahukah engkau yang sekarang menunggangimu itu adalah asyraful khalqi fil alam, makhluk yang tiada yang lebih mulia dari dia di alam semesta. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang menunggangimu tiada ada yang lebih mulia dari dia. Hatta Nabi Isa nggak ada apa-apanya dibanding dia. Hatta Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nggak ada. Langsung itu buruk berkeringat dan bergetar. Ya, kira-kira gimana? Ya, ada seseorang ketemu seorang kiai, itu nggak bisa ngomong, bagai nggak bisa ngomong, diam, bahkan nangis. Ada yang ketemu kiai pingsan. Ya, jangankan kiai, ketemu artis K-pop aja ada yang pingsan, ya. Itu dibuka lagi biar udaranya masuk. Wal buraq, apa makna buraq? Buraq itu yataharrak kal barq, yang bergerak seperti kilat. Tapi buraq itu makhluk surga, ditunggangi oleh semua nabi yang pernah ada di alam semesta. Di antara semua nabi yang paling mulia Sayyidina Muhammad SAW, ya. Nggak usah gitu deh, ya. Pak Letkol ini pernah nyetirin jenderal nggak? Ini ya, grogi nggak? Kira-kira gitu. Awal-awal kita duduk di sampingnya nyetir juga grogi. Padahal kita bukan jenderal, apalagi Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wal mi'raj, Rasulullah itu jadi dibedakan Isra dan Mi'raj, karena Nabi Mi'raj kapanpun beliau mau. Tapi di dalam hadis disebutkan Mi'raj sebanyak 5 kali. Tapi versi ahlul haqiqah, Nabi yu'aruju ila rabbih kaifa syaa wa mata syaa, kapanpun dia mau. Dari mana kita tahu? Sidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, apa kalam beliau? Aku bermi'raj kepada Allah 70 kali sehari semalam. Batinnya. Wali itu kalau mi'raj ruhnya. Kalau Nabi mi'raj bisa ruhnya, bisa ruh dan jasadnya. Ya. Nabi kalau mi'raj main-main. Sebelum naik ke Arasy, Nabi main-main dulu ke surga. Maka Nabi bisa cerita surga, dan ceritanya persis. Maka semua riwayat Nabi tentang surga itu semuanya orisinal, sahih, valid, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah sama sekali. Maka Nabi buat perumpamaan perempuan surga, bau jigongnya itu memenuhi alam semesta, itu sama dengan kasturi. Jadi kalau para malaikat itu, nggak usah malaikat deh ya, bidadari itu meludah ke bumi, maka attarat dunya wa ma fiha, itu bau jigongnya lebih harum dari semua bau kasturi yang di dunia. Sabar-sabar ya. Nanti perempuan-perempuan yang cinta Rasulullah jadi seratu-ratunya bidadari, insya Allah. Wal mi'raj wal ba'ts ila al-ahmar wal aswad. Nabi Muhammad diutus bukan ke satu bangsa, tapi ke seluruh umat. Nabi Isa hanya diutus ke Bani Israel. Nabi Musa hanya ke Bani Israel. Nabi Isa yang berhasil dia bawa itu cuma Hawari. Hawari jumlahnya berapa? 12, satu khianat, berarti cuma 11. Hawari itu artinya penolong, pejuang. Inilah yang kemudian menjaga Nabi Isa. Mereka lah yang ngerti bahwa yang disalib saat itu bukan Nabi Isa. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Bukan Isa yang disalib, bukan Isa yang dibunuh. Ya. Jadi nanti Nabi Isa kalau muncul dalam satu hadis yang sahih disebutkan Abu Daud atau Ibnu Majah itu,
Nabi Isa nanti akan menikah kalau turun, karena umurnya sekarang nggak nambah, tetap 33, masih 33 umur beliau bentuknya, tapi secara umur jasad udah berapa umurnya? Hitung aja ya umur Masehi itu umur beliau. Coba, jadi nanti beliau keluar umurnya sudah 2000 tahun sekian, tapi wajahnya seperti saya, umur 30-an. Bukan wajah ini nih, umurnya maksudnya, ntar salah paham lagi, ntar dipotong-potong lagi ya. Masih muda, 33 tahun, 35 tahun lah, masih imut-imut lah. Ya, alhamdulillah. 33 itu kan puncak kalau laki-laki kerjanya semangat, menikahnya juga semangat tuh. Jadi kalau udah 33 habis ini nurun tuh, nurun aja. Nah, jadi sebelum umur 33 nikah cepat, yang belum qadha cepat. Semoga berjodoh, amin ya. Mau tapi kadang-kadang nggak berjodoh kan nggak bisa juga ya. Bahkan Nabi Muhammad diutus ke semua makhluk, bukan hanya manusia. Nabi Muhammad itu nabinya malaikat, Nabi Muhammad itu nabinya jin, nabinya semua hewan di alam semesta. Nabi Muhammad itu nabinya air, nabinya tumbuhan, nabinya alam semesta. Sehingga pohon, batu, burung semuanya menyapa Rasulullah, ya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya. Hadis Muslim, hadis sahih menyebutkan bahwa alam semesta, benda-benda yang kita anggap tidak bergerak dan mati, ternyata nyapa Rasulullah. Bayangin coba. Jadi cuma hasil jinni wal ins, hanya manusia dan jin yang kufar, yang kafir, yang tidak tahu kenal Nabi Muhammad SAW. Inilah alasannya kenapa kalau orang mimpi ketemu Nabi Muhammad, pasti itu Nabi Muhammad. Karena ruhnya pasti tahu bapaknya, ya. Cuma otak ini nggak bisa terima, ya. Maka sampai sekarang masih ada orang ngomong, masa dia mimpi ketemu Nabi, saya belum. Sejak kapan standar kebenaran dia, ya? Wassalatu bil anbiya. Beliaulah yang diberi mandat memimpin sholat para nabi. Bahkan jangankan itu, nanti Imam Mahdi dialah imamnya Nabi Isa, ya. Kata Rasulullah, kaifa antum, al-masih yanzil wal imamu minkum. Al-masih Isa yanzil wal imamu minkum. Nabi ngomong nih, coba kalian pikirkan gimana hebatnya kalian di sisi Allah. Nabi Isa bin Maryam turun mau sholat subuh, imamnya bukan dia, imamnya siapa? Minkum. Nabi Isa tahu itu kalam itu terdengar sampai ke langit. Maka Nabi Isa nanti ketika dia turun, apa kata Al-Mahdi? Tafaddal ya Isa. Kata beliau, la, hadza lak. Ini milikmu, ini hakmu, bukan hak kami. Gimana kira-kira? Suatu kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq diminta oleh Bilal, ya Abu Bakar, karena tuannya dulu kan yang merdekakan beliau kan Bilal itu dimerdekakan Abu Bakar. Rasulullah sepertinya kelelahan atau ketiduran, tolong pimpin kami sholat. Lalu dipimpinlah oleh Abu Bakar Siddiq. Tahu-tahu dia dengar ada Rasulullah masuk. Abu Bakar berani nggak di depan? Nggak berani, mundur Abu Bakar. Para Nabi bilang, Abu Bakar tak mundur. Ini ada satu kaidah. Al-adabu muqaddam. Adab itu lebih dahulu alam tithalil amr, dulu daripada melakukan perintah. Nabi perintahin, tetap di situ Abu Bakar, pimpin umat Abu Bakar. Abu Bakar punya adab, nggak mungkin Ibnu Abi Quhafah si Abu Bakar berada di depan Nabi nunggingin Rasulullah, nggak mungkin. Gitu maksudnya, nggak mungkin. Adab ini turun, dilihat dulu oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas juga melakukan hal yang sama. Ternyata Abu Bakar itu selalu begitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi Isa memandang Al-Mahdi siapa? Itulah makna hadis
ismuhu ismi, isimnya Al-Mahdi isimku. Maka Sayyidina Aisyah melihat Al-Mahdi itu warasatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau wali-wali ada warasa Isa, warasa Musa, warasa, jadi pewaris Adam, pewaris nabi-nabi yang 124.000 itulah. Kecuali satu wali bernama Al-Mahdi, dirinya adalah pewaris Ahmad Muhammad. Makanya Nabi Isa nggak berani di depan ya. Dan nggak level seorang Nabi Muhammad itu bunuh Dajjal. Maka pewaris Nabi Muhammad nggak level bunuh Dajjal. Siapa yang bunuh Dajjal? Jika ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Dajjal itu yang bunuh Nabi Isa. Karena Al-Masih Dajjal itu umat Bani Israel. Jadi yang bunuh dia nanti Nabi Bani Israel. Itu hebatnya. Itu walinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya pengikut wali namanya Al-Mahdi, punya pengikut wali yang dia jabatannya dulu adalah seorang nabi. Nah, ini syaraf umat Nabi Muhammad. Jadi kemuliaan umat Nabi Muhammad, walinya aja nabi. Yang kedua, walinya nama dirinya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa syahadat bainal anbiya'i wal umam ya. Nabi Muhammad itu adalah yang memberi persaksian antara Nabi dan seluruh umat. Nah, inilah makna Miftahul Jannah la ilaha illallah. Beliau datang kepada Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah akunu ya, hujjatan laka baina yaday rabbi ya. Wahai amiku, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan jadi hujjah, syahadah, persaksian di hadapan Tuhanmu. Jadi antum yang baca la ilaha illallah langsung dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat kita, la ilaha illallah kita bukan untuk kebal, tapi supaya kebal dari neraka. Itu baru benar. Kebal dari bacokan, tapi ntar masuk neraka kebakar ya, nggak keren ya, norak itu. Wal ba'ts ila al ahmar wal aswad salat bil anbiya wa syahadat bil anbiya wal umam wa siyadati waladi Adam. Dan Nabi Muhammad lah yang disebut sayyid waladi Adam, karena beliau darahnya sayyid waladi Adam. Maka siapapun yang punya darah Nabi berhak dapat laqab di depan namanya sayyid, walaupun dia masih kecil ya. Jadi kalau ada zuriat Nabi wajar disebut sayyid, sidi, sayyidati, itu wajar ya. Nah, kita yang bukan jangan ngaku. Hatta antum kata orang tua dulu kita keturunan Nabi Muhammad, kalau masih kata jangan. Karena dosa menisbatkan diri bukan kepada nasab kita, itu bagian dari dosa besar. Yang aku sayyid, syarif, syarifah, tapi belum pasti, jangan coba-coba ya. Ukita bin nar, hati-hati, iqobnya nanti neraka. Habib Dodo, marganya Ad-Dodoli, Al-Marga Satwa. Dia sendiri yang ngomong kok. Kita nanya, marga ente apa Bib Dodol? Marga aneh, marga Satwa katanya. Bukan kita yang ngomong lah ya. Nah ini hadisnya jelas, ana sayyidu waladi Adam. Maka memanggil Rasulullah Sayyidina, mau di dalam sholat, di luar sholat sama. Antum lagi sholat masih Bani Adam nggak? Kecuali lagi jadi sholat antum jadi Bani Khinzir. Lagi sholat masih Bani Adam nggak? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, bukan sombong, bukan kultus. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Akulah sayyidnya manusia, sayyid waladi Adam, Bani Adam. Maka sebenarnya gak usah beda-bedakan mau sayyidina fis shalah atau fi ghairis shalah, di luar sholat sama aja. Kecuali dalam fikih ya orang beda gak apa-apa. Cuma kalau versi ilmu hakikat begitu. Ngeri ya, bahasa hakikat itu agak ngeri soalnya. Ini perkataan yang kita turunkan dari kalam Taqiyuddin Al-Husni ketika beliau mengatakan, setelah aku menyaksikan hakikat Nabi Muhammad, aku tidak berani mengatakan Muhammad kecuali kalimatnya Sayyidul Wujud. Nyebut nama Muhammad pun dia nggak berani, kecuali Allahumma sholli ala Sayyidul Wujud baru Muhammad.
Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih. Itu ahli fikih aja ngerti. Ya. Waliwa'il hamdi. Ya, perdebatan fikih nggak apa-apa, cuma kalau ada orang melarang, nah kita meragukan dia sebagai Bani Adam. Ya. Wal bisyarah, waliwa'il hamd. Apa arti liwa'il hamd? Bendera pujian. Jadi nanti orang-orang yang spesial yang akan tergabung ke dalam barisan di belakang Rasulullah, itu di depannya Sayyidina Ali, para sahabat, ulama-ulama, wali Allah, mereka pegang bendera liwa'ul hamdi, dan puncaknya ada pada Rasulullah SAW. Liwa'ul hamd. Hamd, apa arti hamd? Pujian. Yang terpuji siapa? Ahmad. Muhammad artinya apa Muhammad? Yang terpuji. Yang terpuji dan Muhammad. Ya. Cuma supaya kita membedakan, kita gantilah istilahnya dengan madah. Al-madah. Alhamdulillah wal madhuli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyarah wan nidharah, ya, wal makanah inda dzil arsh. Yang boleh sholat paling puncak di atas aras tertinggi itu cuma Nabi Muhammad. Para nabi itu tidak boleh sampai lebih tinggi. Al-Imam Ibnu Arabi itu menyebutkan bahwa ada belasan tingkatan aras yang nggak boleh, nggak usah sebut, nanti baca aja sendiri berapa. Ya. Ada belasan. Yang boleh ke tingkatan paling tinggi itu cuma Nabi Muhammad SAW. Para anbiya di bawahnya, para sahabat dan aulia di bawahnya. Nah, orang-orang yang masih kena hijab hijab dirinya, itu nggak boleh naik. Hijab amalnya nggak boleh naik. Ya, cerita orang kena hijab amal itu udah banyak. Itu sejak zaman Bani Israel sudah banyak. Ya. Wal makanah inda dzil arsh. Gimana jam berapa? Oh, pas. Oke. Syukran. Wa ta'ah thamma wal amanah wal hidayah wa rahmatan lil alamin. Ini masih satu halaman nih, tapi panjang bener. Beliaulah yang disebut orang paling taat, paling amanah, membawa hidayah dan rahmat bagi alam semesta. Barangkali itu ya kita tandain Nabi Muhammad SAW disebutkan dengan semua sifat-sifat kemuliaan tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengenal beliau ya. Ini Nabi seneng kalau ada orang baca ini. Berarti orang, antum seneng gak diobrolin sama seseorang atau banyak orang, dipuji-puji orang, manusiawi? Rasulullah yang senang bukan manusiawinya, tapi ruhiyahnya. Berarti yang membaca ini, yang senang itu ada nur Muhammad terpecik di kalbunya. Baru sah antum disebut anak-anak ruhani Rasulullah, dan Rasulullah disebut Abul Arwah, bapaknya ruh. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abil Arwah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat yang tadi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wasitatil arwahil azaliyah fi madarijil zuhuriyah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Al-Fatihah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan istirahat lalu makan-makan sejenak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Kita duduk-duduk di luar itulah ya.